Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sebelum mulai, aku perkenalkan diri dulu ya. Namaku Melinda Yulianti dari kelas 3B1 Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini aku akan membahas lagi seputar statistika dengan subjudul dispersi data atau ukuran penyebaran data. Adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rataannya atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang kedua ada deviasi rata-rata, yang ketiga ada varians, yang keempat ada standar deviasi. Yang pertama itu jangkauan atau range atau rentang adalah selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Nah, sebaran ini merupakan penyebaran yang sangat kasar karena sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil saja. Cara mencarinya yaitu dengan mengurangkan nilai maksimum dari data dengan nilai minimum dari data tersebut. Di sini ada contoh data A, B, dan C, kemudian kita cari data yang paling besar dengan data yang paling kecil. Di sini ditunjukkan dengan 100 yang paling besar dan 10 yang paling kecil. Seperti rumus tadi, mencari R adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal, yaitu 100 dikurang 10, R-nya adalah 90. Nilai R semakin kecil, maka kualitas data akan semakin membaik. Sebaliknya, semakin besar R, maka kualitas data semakin tidak baik. Yang kedua yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Adalah rata-rata jarak antara nilai data dengan rata-rata hitungan, ataupun rata-rata hitungan dari nilai mutlak deviasi antara nilai data dengan rata-rata hitungannya. Penyebaran ini berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Jika datanya tunggal atau tidak berkelompok, mencarinya yaitu SR sama dengan sigma dari mutlak X dikurang X bar atau rata-rata data tersebut dibagi dengan N atau jumlah banyaknya data. Jika datanya berkelompok, mencarinya yaitu SR sama dengan sigma F dari mutlak X dikurang X bar dibagi sigma F. Di sini ada contoh data tunggal. Sebelum mencari deviasi rata-rata dari data tersebut, kita cari dulu mean atau rata-rata dari data tersebut, yaitu dengan cara X bar sama dengan jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, kita dapatkan mean-nya yaitu 55. Lalu kita buat tabel di sebelahnya dengan mengurangkan X dikurang X bar. Jadi kita kurangkan 100 dikurang 55, jadi 45 dan seterusnya. Setelah itu dimutlakan, mutlak dari 45 yaitu 45. Jika ada minus atau negatif dimutlakan menjadi plus. Contohnya seperti min 5 dimutlakan menjadi 5. Lalu kita bisa mencari deviasi rata-ratanya, yaitu sigma n dari i atau 1 mutlak dari xi dikurang x bar dibagi n. Dapat mutlak dari X dikurang X bar sama dengan 250 dibagi dengan jumlah data yaitu 10 sama dengan 25. Jadi kita dapat deviasi rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 25. Kemudian ada contoh dengan data kelompok. Di sini ada interval kelasnya seperti itu. Kemudian X-nya itu ada titik tengah dari interval kelas tersebut. Kemudian ada frekuensi dari internal kelas tersebut. Kemudian seperti tadi kita cari dulu mean atau rata-rata dari data tersebut dengan cara sigma F kali X dibagi sigma F. Sigma F kali X yaitu dari perkalian X dikali F, yaitu 15 dikali 3 sama dengan 45, 28 dikali 4 sama dengan 122 dan seterusnya menjumlahkan yaitu 3955 dibagi dengan sigma F yaitu 60. 3955 dibagi 60 menghasilkan 65,92. Jadi mean dari data tersebut adalah 65,92. Kemudian kita baru cari mutlak dari XI dikurang dengan X bar. Dapat seperti tampilan di samping itu dengan mengurangkan X
dikurang X bar, yaitu 15 dikurang 65,92 yaitu minus 50,92, dimutlakan menjadi 50,92 dan seterusnya. Karena cara mencari deviasi rata-rata yaitu F dikali mutlak dari X minus X bar. Jadi kita cari dulu frekuensi dikali mutlak dari X minus X bar, yaitu 3 dikali 50,92 itu menghasilkan 152,76 dan seterusnya, bahkan menghasilkan 998,76. Setelah itu baru kita mencari deviasi rata-rata, yaitu dengan cara SR sama dengan sigma F dikali mutlak dari X minus X bar dibagi sigma F. Tadi kita sudah mencari yaitu jumlah dari F dikali mutlak X min X bar yaitu 998,76, kemudian sigma F nya itu 60. Lalu kita masukkan saja yaitu 998,76 dibagi 60 menghasilkan 16,646. Jadi simpangan rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 16,646. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ada varian satu ragam adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Penyebaran ini berdasarkan jumlah kuadrat bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Adapun cara mencarinya, jika datanya tunggal, kita mencarinya yaitu dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Jika datanya berkelompok, kita mencarinya yaitu dengan cara sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma F dikurang 1. Di sini ada contoh data tunggal. Kemudian kita cari meannya dulu. Meannya didapat 550 dibagi 10 sama dengan 55. Setelah itu untuk mencari varians kita harus mencari dulu kuadrat dari X min X bar. Seperti data pertama, 100 dikurang mean 55 hasilnya 45. 45 dikuadratkan menghasilkan 2025. Seterusnya sampai bawah hingga mendapatkan sigma X min X bar kuadrat yaitu 15.850. Baru kita mencari varian satu ragamnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1 yaitu S sama dengan 15.850 dibagi dengan 9 sama dengan 1761,11. Jadi varians dari data tunggal tersebut adalah 1761,11. Selanjutnya ada contoh data kelompok. Pertama, untuk mencari varians kita harus tahu mean atau rata-rata dari data tersebut terlebih dahulu, yaitu sigma X kali F dibagi sigma F, yaitu 56 dibagi 20 sama dengan 2,8. Untuk mencari varians kita harus tahu sigma dari F dikali X min X bar kuadrat. Karena kita sudah mencari mean atau X bar, kita bisa mencari sigma F dikali X min X bar kuadrat. Kita cari X min X bar kuadratnya yaitu X nya 1 dikurang 2,8 sama dengan minus 1,8 dikuadratkan menjadi 3,24 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan lagi dengan F atau frekuensi, jadi 3,24 dikali frekuensinya yaitu 6 menghasilkan 19,44 terus sampai ke bawah. Jadi sigma F X min X bar kuadrat sama dengan 55,2. Lalu saja kita cari variansnya yaitu S2 sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma F dikurang 1. Langsung kita substitusikan yaitu S2 sama dengan 55,2 dibagi 20 dikurang 1 yaitu 19 sama dengan 2,90. Jadi varians dari data kelompok tersebut adalah 2,90. Yang terakhir yaitu yang keempat, standar deviasi.
adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpanan data terhadap nilai rata-ratanya. Dan penyebaran ini berdasarkan akar dari varians. Jika datanya tunggal, kita bisa mencari dari akar sigma dikali x min x bar kuadrat dibagi n min 1. Jika datanya kelompok, S sama dengan akar dari sigma f dikali x min x bar kuadrat dibagi sigma f min 1. Ya, di sini kita sudah punya yaitu contoh data tunggal yang sudah diketahui variansnya yaitu 1000,761,11. Jika kita ingin mencari standar deviasi, kita tinggal mengakarkan dari varians tersebut. Ya, langsung kita substitusikan, yaitu akar dari 1000,761,11 dibagi 9 adalah 4,66. Jadi standar deviasi dari data tunggal tersebut adalah 4,66. Ya, di sini ada contoh data kelompok. Kita akan mencari standar deviasi dari data kelompok tersebut. Dari data tersebut sudah diketahui nilai titik tengahnya yaitu X, kemudian kita cari meannya. Mean atau X bar yaitu sigma F dikali X, yaitu X dikali F. 15 kali 3 45, 28 dikali 4 itu 112 dan seterusnya. Dijumlahkan menjadi 3955 dibagi sigma F. Sigma F nya itu 60, jadi X barnya adalah 65,92. Setelah mendapatkan X barnya, bisa kita lanjut yaitu dengan mengurangkan X dikurang X bar dipangkatkan 2. Jadi X nya itu 15 dikurang X barnya itu 65,92 menghasilkan 50,92 dipangkatkan 2 menjadi 2592,85 dan seterusnya. Lalu untuk mencari standar deviasi kita harus mengalihkan frekuensi dengan X min X bar dipangkatkan 2. Bisa kita lihat di tabel yang sebelahnya, yaitu frekuensi dikali X min X bar kuadrat. Ambil yang nomor frekuensinya 3 dikali 2592,85 adalah 7778,55 dan seterusnya, dijumlahkan dengan menghasilkan 260.124,76. Jika sudah, kita bisa mencari standar deviasinya dengan rumus S sama dengan akar dari sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma F dikurang 1. Lalu kita substitusikan ke rumus, yaitu 26.124,76 dibagi 60 dikurang 1 menghasilkan 442,79. Nah, kita akarkan S kuadratnya, kita jadikan ke akar yang sebelahnya, yaitu akar 442,79 menghasilkan 21,04. Jadi standar deviasi dari data kelompok tersebut adalah 21,04. Ya, itu dia pembahasan tentang dispersi data. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian.